Ya, apa yang saya katakan semua itu ada dalilnya. Saya tidak pernah ngaco, saya tidak pernah ngawur, ya, saya tidak sembarangan, ya, karena saya tahu bahwa apologet ini bukanlah satu ladang yang kebanyakan orang mau memasukinya karena resikonya demikian besar. Jadi saya tidak sembarangan ngomong, ya. Jadi kalau saya ngomong, saya harus bisa membuktikan bahwa itu ada di dalam Quranmu, ada di dalam hadismu, ada di dalam kitab Islammu sendiri. Jadi dia begini Pak, itu asal muasalnya itu dia orang kesal sama Ibu Sofi, karena Ibu Sofi ini kan luar biasa orangnya. Lalu mereka mau kumpul semua teman-teman mereka, para barisan sakit hati untuk membuat satu keputusan, satu sidang begitulah. Mereka mau gembar-gembor seolah-olah Ibu Sofi mau diperkarakan. Apa yang mau diperkarakan? Semua yang Ibu Sofi katakan semua itu ada di data sejarah dan semua dari kitab mereka sendiri yang dibacakan saja. Langkah-langkah ini kemudian mereka bikin lagi langkah kedua. Pertemuan kedua ini mereka membahas manuskrip Sana'a ini yang ternyata menabok muka mereka sendiri. Salahnya di mana Ibu? Ya kan? Jadi ya mereka gemetar dengan Ibu Sofi. Mereka sangat betul-betul memperhatikan sekali. Buat kita ya ada apologet Sri Kandi yang luar biasa, yang sangat ditakuti oleh ustadz-ustadz besar, yang profesor karburator bocor. Jadi menurut saya sih, wow, luar biasa Ibu Sofi ya, sampai membuat mereka kebakaran jenggot. Ya mudah-mudahan si macam-macam ahli ini mendengar yang kita bahas sore ini, jadi sangat memalukan sekali. Itu aja dari saya Pak Lidarat. Ya, terima kasih. Saya akan ke Bu Sofi. Silakan Bu Sofi. Saya tambahkan dikit Pak. Oh silakan. Tadi saya belum habis kelempar soalnya. Sinyal saya tadi kurang bagus. Oh gitu. Iya. Bagus, Pak. Sudah bagus Pak. Sudah bagus. Jadi untuk macam-macam ahli dan yang ada doktor di sana dan juga itu dari kantor hukum Peradi, katanya mereka berkumpul di sana hanya untuk mau melawan seorang wanita yang bernama Ibu Sofiatul Azhara, gitu ya. Nah, sampai mereka ini saking kepanasannya nangis bombay kalau saya bilang ya Pak ya. Iya, nangis bombay. Guling-gulingan. Guling-guling ya. Mau minta bantuan Ulici mau membantu mereka untuk mengatasi Ibu Sofiatul gitu. Jadi memang Ibu Sofiatul ini memang luar biasa gitu ya. Jadi kita gak heran ya, kalau bisa sampai Allahnya sama Nabinya juga sama malaikatnya untuk bergabung dengan mereka untuk melawan Bu Sofi, saya nggak heran tuh, karena untuk melawan Siti Hafsah sama si Siti Aisyah pun si Nabi dan para malaikat dan Allahnya turut campur gitu ya. Nah inilah cengengnya mereka ini gitu, cengeng luar biasa gitu loh, menghadapi wanita aja kayak gini gitu. Nah apa yang mau mereka permasalahkan Bu Sofi? Bu Sofi kan hanya memfasilitasi untuk debat dengan si One Way. Tentang apa konten yang dibicarakan di sana, Bu Sofi tidak tahu menahu, tidak turut campur, tidak mengarahkan juga. Nah, jadi sebagai seorang ada yang pakar hukum di sana yang katanya ketua umum Peradi, tapi saya nggak yakin itu ketua umum Peradi si Kamurawan Jambi. Nah, dari mana mereka bisa memperkarakan seseorang yang tidak ada mengarahkan satu debat itu apa kontennya? Dan bingung juga saya. Tapi katanya pakar hukum, profesor, dokter di sana, ada ustadz-ustadz juga. Itu berkumpul tuh semua ustadz-ustadz di sana. Ustadz Hendi, Ustadz Nandar, Ustadz Juma, Ustadz
Semua dia kumpul tuh, nangis bombay kalau saya lihat. Itu Nandar Ustadz ya Pak? Katanya Ustadz, Pak. Tapi saya nggak tahu. Kira tukang parkir Pak. Saya kira tukang parkir. Semua juga Kalau ustaz. kalau dulu Pak King David, kalau dulu dia ngaku SHMH, ya. Tapi dari setiap, kalau seseorang yang namanya SHMH, sarjana hukum, dia harus paham siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Tapi si Nandar Congor ini saya lihat tuh tidak pernah mengerti dengan siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Nah, dia juga mendalilkan tapi tidak sanggup membuktikan. Nah, tapi sekarang ini saya nggak dengar lagi SHMH-nya itu nongol gitu loh. Yang ada sekarang Ustadz, kemudian evangelis. Nah, ini luar biasa nih takiah-takiah mereka nih. Jadi saya harap Bu Sofi jangan takut, Bu Sofi. Ya. Ibu seorang wanita Iya, walaupun ditakutin tapi harus berbangga hati. Makanya kita anak-anak perempuan merdeka atau majikan harus bangga karena anak-anak budak atau pada perempuan hamba itu pasti akan iri hati dengan anak majikan. Nah, itu dia Pak. Gitu. Oke. Bu Sofi. Masa sama seorang wanita kok begitu ramenya mereka di sana, para laki-laki banci semua itu. Suruh pakai rok aja gantian. Congornya aja yang apa? Kuar-kuar. Tapi menghadapi seorang wanita kok aduh mau minta bantuan ulici kan. Luar biasa. Oke, Pak, lanjut yang lain, Pak. Ya, silakan. Shalom Bu Sofi. Shalom. Ya, shalom. Shalom. Aduh, dari mana aja Bu? Silakan Bu. Bu, bergembira. Bu. Bergembira lah. Ya, luar biasa ya, responnya sangat viral sekali. Dan kita harus ini ada satu perubahan ya, bahwa seorang wanita lah yang bisa membuat satu gebrakan atau satu perubahan yang baru di dalam dunia apologet Indonesia. Jadi memang tadi betul di dalam Quran pun Muhammad meminta pertolongan Allah, para malaikat dan semua orang percaya untuk melawan Hafsah dan Aisyah. Jadi memang wanita ini luar biasa ya, sampai semua berkumpul menjadi satu pun masih tidak bisa melawan wanita. Gitu. Saya harap wanita-wanita Kristen lainnya bangkit, termasuk Sis Aubrey. Haleluya, amin, pasti. Jadi kan ada lagunya, tekuk lutut di sudut kerling wanita laki-laki. Ya. Jadi ini tekuk lutut dari mulut wanita. Ya, jangan main-main sama wanita ya. Makanya mereka mencari-cari ayat di dalam perjanjian baru yang katanya wanita harus diam di rumah dan tidak boleh mengajar. Jadi mereka ingin membungkam Sofiatul dengan ayat-ayat itu. Karena apa yang saya katakan semua itu ada dalilnya. Saya tidak pernah ngaco, saya tidak pernah ngawur ya, saya tidak sembarangan ya. Karena saya tahu bahwa apologet ini bukanlah satu ladang yang kebanyakan orang mau memasukinya karena resikonya demikian besar. Jadi saya tidak sembarangan ngomong ya. Jadi kalau saya ngomong, saya harus bisa membuktikan bahwa itu ada di dalam Quranmu, ada di dalam haditsmu, ada di dalam kitab Islammu sendiri ya. Jadi yang saya katakan semua itu ada buktinya ya, bukan cuma asal ngomong. Iya, betul ya. Jadi kita di sini kita apologet, kita hanya menyampaikan data ya, kita menyampaikan kebenaran, kita menyampaikan bukti ya, bukan karang-karangan seperti mereka. Jadi sebenarnya sangat disayangkan ya kalau saya melihat ternyata begitu saya memasuki lebih dalam lagi dunia apologetika dan saya lebih belajar mengenai Islamologi dan sebagainya. Ternyata memang mayoritas umat Islam Indonesia tidak bisa berbahasa Arab dan mereka tidak mengerti arti Quran. Ya, jadi kalau kita melihat dari sidang Pak MKC kemarin, semua yang dikatakan Pak MKC itu ternyata ada loh di buku-buku Islam. Ya, bahkan ada di dalam ayat Quran, bahkan ayat Quran sendiri pun mereka tidak tahu. Ya, jadi selama ini mereka hanya menghafal. Ya, nah saya sudah pernah memberikan presentasi bahwa hafalan itu adalah tingkat berpikir yang paling rendah.
Ya, jadi betul. tingkat berpikir itu ada tingkatannya dan menghafal itu adalah tingkat berpikir paling rendah. Karena kamu tidak mengaktifkan otakmu, kamu pasif hanya menghafal aja. Padahal kamu tidak tahu artinya. Ya, tingkat berpikir lebih lanjut adalah menganalisa data dan informasi yang kamu terima. Ya, tingkat berpikir Amin. paling tinggi adalah kamu bisa menciptakan satu ide baru dari semua data dan informasi yang kamu terima. Jadi menghafal itu adalah cara berpikir atau tingkat berpikir yang paling rendah. Dan sayangnya ketika kita melihat dari sidang kasus Pak MKC, ternyata Muslim itu mereka marah, ya kan, tersinggung. Ternyata itu ada di kitab mereka loh. Kan aneh ini, Iya, ya kan? iya, Nah, betul. selama ini mereka nggak pernah baca. Nah, inilah makanya saya mengatakan, ya, ustadz-ustadz kalian, kemudian apologet Muslim Doditan, Menachem Ali, ya, Yahudi wannabe ini, kemudian Nanda dan Ya, sebagainya. Kalian berusaha mengutak-ngatik kalian sendiri yang pertama kali menyinggung mengenai kekristenan. Saya sudah mengatakan, siapa yang menabur angin dia akan menuai badai. Dan saya tidak main-main, ya. Betul. Saya belum mengeluarkan semua jurus-jurus Kage-kage Bujit no Jitsu, ya. Ini belum seberapa, ya. Saya masih hanya mengeluarkan jurus-jurus Naruto. ginkang ini, ya. Ya, jurus-jurus meringankan diri. Ya, ginkangnya belum keluar. Ginkang sama lekangnya. Lekangnya belum sama keluar. ginkangnya belum keluar. Ya, belum keluar. Ini baru jurus meringankan diri, ini baru yang enteng-enteng. Ya, saya belum masuk yang berat, yang lebih dalam lagi, yang akan membuat satu bom atas Indonesia. Haleluya. Ya. Ini baru ilmu meringankan diri aja itu. Dan bom tsunami itu. Dengan ilmu-ilmu yang ringan ini, saya melihat bahwa Muslim awam tidak tahu. Ya, jadi kalian itu berusaha mengkritik Kristen, Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak disalib, tapi ternyata kalian Islam sendiri nggak ngerti apa-apa kok. Tentang agama Muslim kamu nggak ngerti. Yesus menikah lah segala macam. Nah, yang dibahas-bahas Nandar dari Injil Filipus. Nanti akan kita bahas itu. Ya, hari ini laptop saya sudah jadi, saya sudah beli baru, data semua sudah pindah. Ya, kita akan bikin yang baru ya. Kemarin terbatas masalah teknis ya. Gitu. Nah, siap. Jadi saya pun saya di debate di Clubhouse juga ya. Debate-nya dalam bahasa Inggris ya, itu semua orang asing di sana. Dan ada dua Muslim yang menghubungi saya untuk bertanya mengenai kekristenan. Ya, wah itu luar biasa ya. It's an honor for me ya, adalah satu kehormatan bagi saya sebagai hamba Tuhan untuk melayani mereka ya, karena niat saya adalah bring the Muslim back home, bawa mereka kembali pulang ke rumah. Ya, bawa mereka kembali masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tidak mengattack atau menyerang Islam, teman-teman. Saya tidak pernah bawa bom ke masjid. Ya. Saya tidak pernah membunuh seorang Muslim pun. Ya, saya bunuh binatang aja enggak. Ya, saya bunuh ayam aja belum pernah. Ya. Jadi kita di sini adalah misinya adalah kabar baik atau keselamatan. Ya, dan semakin saya mempelajari Islam, saya semakin tahu bahwa Quran itu isinya cuma satu, yaitu menentang Injil yang asli. Ya, kalian membawa Injil yang berbeda, memberitakan Yesus yang lain, sehingga Quran dan Islam itu menjauhkan orang dari keselamatan kekal. Nah, ini bahaya, Pak. Ya, ini urusannya surga dan neraka. Nah, jadi visi kita adalah bring them back home. Ya, bring them back home. Kita bawa Muslim pulang. Ya, Yesaya 60 mengatakan bahwa dari kaum Kedar dan Nebayot, ini satu penglihatan, satu visi yang kita punya atas Indonesia ya, Yesaya 60. Dari kaum Kedar dan Nebayot, ya, ini akan dipilih orang, mereka akan seperti merpati yang pulang ke kandangnya. Jadi nanti akan balik ke rumah, pulang ke rumah, ya, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan menjadi anak Tuhan, kembali menjadi anak Allah, adalah orang-orang yang hatinya seperti merpati. Artinya orang-orang yang damai, yang mereka mencari kebenaran. Mereka akan pulang ke kandangnya. Mereka akan seperti merpati yang pulang kandang. Tapi orang-orang ya yang hanya berhati gagak, yang mereka hanya berdusta, menghujat, mereka nggak akan menemukan kebenaran. Ya, dan saya I promise you ya, saya janjikan kepada kalian teman-teman, apa yang saya keluarkan itu baru ilmu meringankan diri. Itu baru luarnya itu. Itu kamu lihat itu cuma superficial, belum sesuatu yang mendalam. Tapi sudah membuat viral dan heboh ya, itu belum apa-apa. Saya aja mikir luar biasa. Itu baru luarnya doang loh, belum saya kupas sampai dalam-dalamnya. Itu belum apa-apa itu.
ya. Dan saya bukan hanya mengupas agama seberang, ya, Muslim, ya, terutama fokus saya adalah membawa Muslim kembali ke rumah Tuhan, ya. Tapi juga saya belajar Alkitab Bible, ya. Jadi bukan hanya kita tahu tentang apa yang mereka percaya, tapi kita harus tahu apa yang kita percaya. Kita harus benar-benar tahu Alkitab kita harus benar-benar bisa jawab apa yang ada di dalam Alkitab kita. Karena pertanyaan mereka sebenarnya itu cuma itu aja gitu. Ya, makanya saya sudah bisa meraba. Kalau mereka mau tanya, saya udah tahu. Ayatnya nggak jauh-jauh dari situ, saya udah tahu. Bahkan saya udah tahu sebelum mereka buka mulut, saya udah tahu. Oh, lu pasti mau nanya ini. Karena pertanyaannya cuma muter di situ. Yohanes 17 ayat 3, Wahyu 3 ayat 14. Itu aja muter. Ya, Ulangan 18 ayat 18 sampai 22. Udah deh, itu perhatikan aja. Saya udah bisa meraba. Pertanyaan mereka kemana? Karena pertanyaan memutar di situ. Nah, karena pertanyaan mereka cuma muter di situ, orang Kristen harus terlatih untuk menjawab. Gitu. Ya, orang Kristen harus berlatih untuk menjawab, teman-teman. Nah, itulah gunanya kita berapologetika, memberikan edukasi, memberikan kecerdasan. Jangan sampai nanti tersesat gitu loh, ya. Tersesat menjadi mualaf, ya, dengan menyangkal ketuhanan Yesus. Ini gawat, ya, karena keselamatan hidup kekal kita tergantung pada siapakah anak Allah itu menurut engkau. Kan gitu Pak Lidera. Betul Bu, betul. Dan jangan lupa juga Bu, ya, nubuatan itu perempuan akan menginjak kepala ular itu. Jadi ya ini. Jadi yang menginjak kepala ular itu pasti menginjak kepala ular perempuan. Turunan bukan perempuan laki-laki. itu, Pak. Iya, turunan ya, turunan perempuan itu. Jadi bukan laki-laki, bukan turunan laki-laki, Bu. Turunan perempuan. Oke. Pemurtad, silakan pemurtad. Silakan. Shalom. Ya, salam Pak Lidera, salam Pak Forrest Gump, salam Bu Sofiatul. Dibaca Bu di private chat ada Pak Forrest Gump tulis. Silakan Pak Pemurtad. Iya. Jadi begini Pak, orang Islam itu kan mereka suka sekali mengatakan bahwa kitab mereka itu sempurna dan tidak diubah-ubah, begitu ya Pak ya. Betul. Nah, jadi begini di dalam surat 6 ya, surat 6 ayat 115 di situ kan dikatakan, dan telah sempurna firman Tuhanmu dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Ya, ini poinnya ini ya. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, jadi di sini oleh SWT ini mengklaim ya bahwa tidak ada satu manusia pun yang dapat mengubah Al-Quran atau firman Tuhan oleh SWT. Betul begitu, Pak? Iya, betul. Ya, jadi tidak ada yang dapat mengubahnya. Nah, jadi pertanyaan saya di sini adalah kenapa di dalam terjemahan, ya, di dalam terjemahan Al-Quran Kemenak itu ditambahkan dalam kurung, sedangkan Allah SWT sendiri mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak ada yang dapat mengubahnya. Nah, menambahkan dalam kurung itu kan sudah termasuk mengubah firman Tuhan. Misalnya di konteks ini tidak menceritakan tentang Isa, tapi di situ ditambahkan dalam kurung Isa. Jadi itu merujuk kepada Isa gitu loh. Padahal kalau kita lihat konteksnya itu tidak merujuk kepada Isa gitu loh. Dan ini kisah-kisah ini bisa kita dapatkan di dalam surah Ali Imran gitu loh. Nah, jadi kan Allah SWT mengatakan tidak ada satu manusia pun ya di muka bumi ini, di seluruh alam semesta ini, baik dia dari golongan jin ataupun manusia, dapat mengubah firman-Nya. Nah, sedangkan di dalam terjemahan Kemenak itu ditambahkan dalam kurung itu. Nah, apakah ini sudah menentang gitu loh dari perkataan Allah SWT ya? Itu pertanyaan saya Pak Lidera. Ya, itu kan ya tergantung penafsiran mereka. Kan mereka ada tafsirnya ya. Ya kalau secara harafiah ya mungkin ya seperti itulah orang membaca, tapi itu kan tergantung tafsir mereka. Mereka kan harus ditafsir Pak. Nggak bisa begitu saja. Ya, terus tafsirnya itu beda-beda lagi satu dengan yang lain. Contohnya tafsir Ibnu Katsir dengan Jalalain itu kan banyak juga perbedaannya itu. Kita bisa cek satu-satu. Itu walau alam Pak. Saya nggak bisa ngomong. Iya. Oke, kita ke Pak Erben ya. Pak Erben, silakan. Aku kasihan sama kawan-kawan polemikus ini ya. Said Cijuma, Mana Cemali dan lain-lain. Artinya gini, ketika kita membuka data-data itu, seharusnya mereka memberikan data bantahan, perbandingan, bukan bicara lapor polisi. Itu yang aku kadang lihat mereka ini, telinganya tipis.
setipis apanya, setipis pengetahuannya kali ya. Aku heran. Jadi contoh ya, contoh. Mereka kadang menyerang iman Kristen, tetapi di satu sisi mereka menyerang akidahnya sendiri loh. Contoh ya, mereka mengakui Yesus itu sama dengan Isa. Yesus di dalam Quran itu kan nggak pernah satu kata pun mengatakan sesuatu yang hina padanya. Tapi demi kebencian mereka kepada kekristenan, Yesus pun dihina-hina mereka. Jadi sebenarnya mereka ini nggak ngerti kita lihatnya ya. Entah apa yang mereka imani. Kalau kitab Quran mereka imani, saya yakin mereka masih nggak kayak gitu. Tapi kayaknya apa? Aneh-aneh aja ini mereka ini. Diajak dialog, ya nggak ada hujat. Diajak debat, nggak juga nya. Jadi ini kawan-kawan muslim ini, si Juma dan kawan-kawan yang lain itu. Makanya sekarang ini saya sudah tahbiskan bahwa si Juma itu kubilang debater meriam bambu. Di kampung saya ada meriam bambu dibuat setiap Natal, tahun baru. Iya. Debater meriam bambu. Iya, debater meriam Tong bambu. kosong nyaring bunyinya. Itu istilah lama, tong kosong nyaring bunyinya. Kalau debater meriam bambu di kampung saya itu, kalau dihidupkan, bambu itu dilubangi, dikasih minyak tanah. Bunyinya tuar, satu kampung kedengaran. Tapi nggak ada apa-apanya, nggak ada isinya. Nggak ngepek, daun di sampingnya pun nggak goyang. Ini. Aku heran lihat dia. Itu Manahem Mali kemarin itu aku kasihan juga lihatnya ya. Manahem Mali ini nggak konsisten dia ini. Manahem Mali itu profesor atau apa itu? Yo. Pak Erben, Yo. itu meriam bambu itu menghanguskan bulu mata, Pak Erben. Oh, itu rambut saya apinya. pernah. Rambut Apinya saya kalau- pernah kebakar, saya tiup-tiup, gitu naik ke atas kok. Makanya kadang kita kebakaran emosi kalau kita tiup mereka. Iya, betul. Iya, jadi makanya aku bilang debater meriam Niup bambu. alis mata kebakar. Iya, ini alis mata. Cocok Aduh. itu. Jadi debater meriam bambu cocok benar itu. Iya, karena suaranya Setuju. kencang kali kan, kayak suara itu loh, yang Iya. kayak toa di masjid itu, suaranya menggelegar. Ya kita ajak mereka dialog nggak berani itu. Jadi gini ya, Iya. memang Gak ada isi, kepalanya gak ada isi. memang saya katakan media sosial ini ya, zaman internet, zaman YouTube ini, ya siap-siap aja, semua data harus dibuka lah. Menurut saya itu ilmiah semua. Yang penting kita kan bicarakan data. Jangan Betul, setuju. agak lucu juga ya. Kita dituduh menghujat tapi kita omongkan yang benar juga. Contoh kalau kita buat bicara ini perkawinan lah ya. Ketika bicara perkawinan sang baginda nanti kita dibilang menghujat. Padahal nyata. Kita bicara ada kitab seperti yang baru-baru ini dibukakan kan semua kan. Bahwa ada Quran yang lebih tua daripada baginda itu. Kita omongkan kayak gitu disebut penistaan. Tapi itu kan data ilmiah. Itu data ilmiah kan. Yang ngomong itu bukan orang kacangan, bukan SD. Pak Erben, Yo, Pak Erben ingat nggak Munim Siri? Dia asisten profesor di Harvard Iya. waktu kita putarkan videonya. Itu kan sesuai dengan data yang saya sampaikan kan bagaimana Iya, kanonisasi betul. Al-Quran terbentuk. Ya, saya itu kasih terinci mulai dari 100 Abah yang mulai bagaimana wahyu itu diturunkan dan sebagainya. Itu terinci itu kanonisasinya Abu Bakar, kemudian zaman Utsman bin Affan, sampai zaman Al-Hajjaj bin Yusuf, ayat mana yang berubah, hilang, disisipkan. Itu saya kasih semua runtut sampai 1924 di Kairo. Munim Siri dibilang bukan muslim, Pak. Jadi mereka ini orang awam, mereka merasa bahwa ustadznya lebih benar dibanding orang-orang pintar sekelas profesor yang sudah menguji manuskrip Quran dan tahu sejarah Quran. Itu bukunya terbuka loh, teman-teman. Makanya jangan kebanyakan dengerin Nanda Nandar si bibir licin. Kalian tuh baca buku, udah saya kasih referensinya. Lu baca buku rekonstruksi sejarah Quran oleh Taufik Adnan Amal. Lu baca bukunya Munim Siri, itu dijual di Tokopedia, teman-teman. Lu baca bukunya Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, ya Jalaluddin Asyuti. Lu baca, jadi lu tuh ngerti. Aduh, minta ampun Pak Erben. Jadi makanya saya bilang gini ya, aku sih kasih masukan aja sama saudara-saudara kita polemikus dan umat muslim. Kalau ada orang Kristen apologet membukakan sebuah data, jangan dulu berpikir negatif, cross check dulu deh.
Betul nggak yang dibilang ini? Kan gitu sebenarnya kan. Betul, maka saya bilang lu jangan Harus percaya begitu. Sofiato. Saya kasih lu data bukunya, penulisnya, Iya. linknya saya kasih. Heran saya sama kalian. Jadi harusnya gitu ya. Jadi divalidasi dulu betul nggak yang diucapkan ini. Ya kalau betul ya kau tanyalah kenapa betul. Pikirkanlah kan begitu saja sebenarnya. Namanya juga dunia buka-buka data kan. Ya itu sih. Jadi baru satu lagi. Pak Erben inget nggak waktu ngomong tentang sunat, terus ku bukakan sama Pak Dani. Nanti lu di akhirat kan lu berkuluk lagi. Enggak, Nah, itu begini-begini. dia. Habis dikasih ayatnya dia nyangkal pula. Tuh ayat di depan mata loh. Di padang mahsyar itu berkulup lagi. Untuk apa sunat? Jadi makanya saya bilang gini ya. Jadi mereka barangkali ya teman-teman kita itu nggak suka baca, mereka hanya mendengar, tapi nggak pernah memvalidasi yang didengar. Sangat berbeda dengan kita Kristen ya. Kalau kita Kristen pendeta kalau nggak cocok khotbah, mau lo kita ngomong Pak Pendeta, aku kurang pas tadi penjelasan ini gini. Iya loh, kita aja kalau nggak pas Bisa kita loh. protes sendiri. Kok aneh sama orang Muslim? Kok tidak pernah Bahkan bisa mendengar setahu dan saya, mengkritisi? Kok aneh lah ya. setahu saya gini ya, waktu sekolah teologi ya dosen-dosen kasih nilai A sama kita kalau kita kritis, tapi berikan data. Gini Pak, ini datanya kayak gini, Bapak salah. Apa? Langsung dikasih A. Tapi kalau kita mangut-mangut ya udahlah. Jadi nggak boleh. Menurut saya, aku heran ya. Herannya itu mereka nggak mau loh membuka data, nggak mau memperbandingkan data. Ah Pak Erben, ini ada. Yo, Pak Erben, Pak iya, Erben, iya. Pak Erben baca nggak yang kemarin sidangnya Pak MKC? Itu lucu banget. Jadi Oh itu iya. semua data-data yang diomongin Pak MKC ada di dalam Quran mereka. Mereka nggak pernah baca Maryam 71, nggak pernah baca surah Al-Jin, nggak pernah baca hadis-hadisnya, dan nggak pernah baca buku-buku Islam loh Pak. Tapi mereka marah, kan aneh. Jadi yang herannya juga kan begini. Sebelum contoh kasus MKC lah, sebelum mereka melapor, seharusnya kan mereka cross check dulu, betul nggak yang dibilang si kawan ini kira-kira begitu kan? Iya. Kalau udah dicek itu kok betul, ya laporlah sama Pak Ulama. Pak Ulama ada ngomong orang kayak gini di YouTube, namanya ini. Tapi aku baca Pak di kitab kita kok persis sama Pak ya. Ini gimana sebenarnya Pak? Aku jadi bingung Iya, gitu ya. betul. Kalau enggak berani dia jumpa sama ulama ya sudah. Jumpa ya aja MKC waktu live kan. Betul Pak MKC langsung dibaptis. Ya, apa rupanya? Iya, iya itu. Makanya Bu Sofi ke teman-teman tadi kan saya katakan fakta mengatakan tadi saya katakan orang botol dan orang dungu itu akan melahirkan kebencian, iri hati, dengki dan segala macam. Ya tadi itu yang pembunuh Anwar Sadat ketika diadili Bu di pengadilan Mesir si hakim menanya, kamu kenapa membunuh Anwar Sadat? Karena dia katanya sekular. Ditanya arti sekular kamu tahu nggak? Nggak tahu. Main bunuh. Terus kedua penulis buku di Mesir juga ditikam. Ketika si penikam diadili, ditanya kenapa kamu menikam? Karena bukunya itu apa menista umat. Oh begitu. Kamu udah baca belum bukunya? Belum. Jadi itulah. kebodohan yang nyata. Nah, itu nyata dan itu fakta, Bu. Dan itu fakta, memang kejadian seperti itu. Jadi kebanyakan mereka termasuk yang di Perancis kemarin. Ya kan kita tahu yang seorang guru digorok gara-gara anak ngomong apa. Tapi Pak Kan Dilara, aku pernah nonton videonya Bu Sofi. Ini berkaitan dengan IQ. Jadi menurut penjelasan di video itu, orang yang IQ rendah ketika dibicarakan A, jawabnya Z. Itu IQ rendah. Iya, itu fakta. Betul Bu Sofi ya. Itu penelitian yang ngomong. Jadi barangkali polemikus dari seberang ini aku jadi bertanya-tanya kemampuannya. Baru kita jelaskan 1 menit, lupa lagi mereka. Entah apa yang dipikirkan. Makanya aku kadang mau nyanyi. Entah apa Dulu yang kita memasukimu gitu. dulu di CIA aja baru kita jelasin nggak ada 5 menit baru belum berhenti nih lidah belum kering. Dia tanya dia ulang lagi padahal baru kita jelasin.
Aduh, Iya, kalau namanya menurut saya IQ sih kita pola pikir mereka itu hanya untuk menyangkal kita saja. Itu aja tujuan mereka. Ya, biarpun pertanyaan kayak itu kayak yang yang diulang-ulang, tapi pola pikir mereka hanya ditujukan untuk menyangkal kita gitu loh. iya, kayak ada benteng gitu loh, tau nggak? Di pikiran mereka tuh ada satu benteng yang heran saya. Tapi memang gimana? Memang nggak bisa sih. Emang itu benteng itu harus dobrak dulu. Baru ketika mereka Iya. matanya kebuka, mereka bisa ngelihat. Kalau itu enggak, itu selama masih ada selaput. Kayak Paulus ketika dia belum bertobat kan ada selaput kan di matanya sehingga dia nggak bisa ngelihat. Dia harus buta 3 hari, dan ketika Ananias menumpangkan tangan, seperti selaput itu gugur dari matanya, baru dia bisa ngelihat tuh. Baru dia ngerti itu loh Pak, kayak dong, oh iya gitu. Sebelum itu tuh di selaput itu ya nggak bisa ngelihat, susah. Makanya pertanyaannya muter. Bu Sophie, Ya. mereka ini walaupun pendidikan mereka tinggi, profesor, doktor, dan segala macamnya itu, kalau udah berhubungan dengan namanya Allah, itu otaknya langsung IQ-nya jongkok. Nah, itulah mereka ini. Berarti gini juga kan. Langsung IQ-nya itu langsung IQ gorila. Iya. Bu Sophie, kan dalam penelitian terbaru itu kan manuskrip itu kan lebih tua dari Baginda. Iya. Jadi Ini karena ada. ini lebih tua dari Baginda, kemudian di dalam kitab Quran kan ada juga dikutip dari kitab-kitab yang apokrifa dari gereja kan. Ya, Injil. Saya jadi terpikir begini, jangan-jangan ini masih opini, Islam ini adalah salah satu sekte yang melenceng dari kekristenan. Memangnya Pak? Itu pendeta sudah tahu semua. Nah, itu dia. Ya, jadi memang Islam itu salah satu sekte Kristen. Iya. Contohnya para nabinya mirip tapi bertempur, bukan hanya bertentangan ya, bertempur. Di situ nabi-nabinya kan semua nama-namanya kan agak mirip-mirip tapi bertempur. Iya. Jadi salah satu sekte kekristenan yang bagi kita Kristen itu kan bidat. Nah, ini Pak Erben, ini yang tadi saya sudah bahas. Di sini kan jelas ini bukan kita yang tulis, bukan. Ini dari buku daripada Sana'a Palimpsest yang dikarang oleh Hilali. Dia sendiri mengatakan ini, Pak, perhatikan bahwa seluruh tanggal tanggal kedua 433 Masehi sampai 599 Masehi tidak hanya mendahului sebagian besar kehidupannya Muhammad sendiri. Jadi boleh dikatakan ini manuskrip ini mau mengatakan bahwa dia ada sebelum Muhammad lahir. Kan jadi katanya lebih tua dari yang menerima. Ini kan aneh gitu loh. Bahkan ini ya kita harus doakan seperti yang bilang Ibu Sophie tadi, dan kita harus beritakan bahwa memang ada rongga yang sangat besar yang mereka tidak menyadari sampai hari ini. Karena boleh saya katakan barangkali cara belajar terhadap kitab di Muslim nggak ada ya, kritik teks, kritik sejarah nggak ada kayaknya. Nggak ada Pak. Mereka baru kritik rekonstruksi nggak ada kurasa mereka pelajari. Sama sekali nggak ada Pak. Karena kalau mereka kita kan nggak ada. Nah, contoh kan mengapa kita tahu penulis Injil Matius, walaupun di Matius itu nggak disebutkan ini aku tulisanku loh, aku Matius, walaupun begitu. Itu kan dari rekonstruksi sejarah, dari situ udah dapat itu. Iya. Apakah di mereka ada semua manuskrip kuno itu nggak ada Pak. Semua manuskrip kuno itu tidak ada yang disebutkan ini saya penulisnya ini. Itu hampir nggak seperti itu cara penulis. Karena pada waktu itu memang tidak ada copyright. Ya misalnya kitab Taurat ya bawahnya ditanda tangan Musa, ya nggak ada Pak. Gitu loh. Itu semua kan dilestarikan dari generasi ke generasi, ya dari muridnya ke muridnya. Misalnya tulisan Tukidides, tulisan Plato, itu juga nggak ada bawahnya Plato, nggak ada. Ya, sekarang kalau saya mengatakan, misalnya Al-Bukhari, ya, kalau kita baca itu manuskrip ya, Bukhari dan Muslim itu nggak ada loh Pak, tulisan Bukhari Muslim nggak ada. Itu adanya manuskrip tertua ya, kalau kita bicara hadis ya, Sahih Bukhari dan Muslim itu kira-kira tahun 1000. Dan itu yang menulis adalah muridnya Imam Bukhari. Jadi kita nggak punya tulisan Bukhari asli, hadis-hadis itu nggak ada. Kamu mau apa? Pakai carbon dating boleh. Nggak ada, kalian tidak punya Bukhari dan Muslim, nggak punya.
ini itu juga kan salinan. udah pernah juga kita bahas kan. Abad kedua, abad ketiga sebelum Masehi sudah ada manuskrip dalam bentuk gulungan. Tetapi Quran yang datang tahun 5 abad kemudian dari Alkitab malah ditulis di pelepah kurma, ditulang dan lain sebagainya. Saya bertanya-tanya, apakah begini dia? Karena Hal abad kedua loh, sudah ada kan manuskrip, sudah ada gulungan itu. Tapi kok sekitar 700 tahun kemudian, masa di pelepah kurma lagi? Gimana sih? iya, Kok padahal itu juga kertas itu saya baca sejarahnya, kertas itu sudah ada di tahun 180. ya itu dia. Sudah ada kertas yang dibuat dari papirus, kemudian dari bambu orang Cina itu. Kertas dulu kalau kita ingat kecil itu, kalau kertas tulis itu kita yang kalau kena tinta itu terus blobor itu kan melebar, itu kan kertas roti dibilang, itu kan sudah ada dari zaman sejarah itu membuktikan itu. Silakan, Pak. Makanya ya kenapa ya kalau ya agak takut-takut juga kita ngomong kawan-kawan ini. Kalau Aduh. Kalau saya cuma mengatakan begini, seperti Bu Sofi katakan tadi, seperti Pak Erben, saya setuju. Kalau kita kalau kita berbicara data, kita data by data, apple to apple. Kalau mereka ini Bukan adu suara ya. bukan adu suara, adu data. Itu Iya. kalau namanya berdiskusi dengan secara intelijensi dan secara akademik, data by data. Datanya yang kita sampaikan kalau memang salah, oh salah datamu. Ini datanya begini. Oh ini data, oh saya punya data lagi, adu data. Sesudah pengaduan data itu ya biar aja. Nanti tinggal yang menilai kan yang menonton atau yang melihat. Data mana yang benar. Nah, mereka kan harusnya dengan berpikiran cerdas, mereka melakukan check and recheck, validasi bahwa ini loh apa yang disampaikan datanya sebenarnya yang ini yang valid. Ini walaupun menyampaikan data ini tidak valid karena ada juga data yang tidak valid. Nah, tinggal kita cek, kita adu bahwa bagaimana data yang valid itu kan begitu. Itu kalau namanya pakai kecerdasan begitu loh. Nah, ini mereka yang tidak punya. Jadi saya berpikir begini, Pak, teman-teman semua ya. Jadi saya berpikir begini. Jadi seperti tadi Bu Sofi bilang, loh kan itu benar fakta, ada tertulis seperti ini, memang jelas ini. Jadi maksudnya begini, udahlah kalian udah tahu begitu, jangan dibuka, saya malu atuh, makanya saya jadi marah. Mestinya diem aja, jangan dibuka, maksudnya begitu mungkin. Ya, Bahwa jadi sudah saya ingat kemarin waktu kita sama Osama Dakdok ya. Osama Dakdok ini kan orang Arab asli. Dia mengatakan seandainya orang Indonesia bisa berbahasa Arab dan tahu arti Al-Quran, maka akan terjadi murtad massal. Kemudian saya renungkan dan saya pikirkan ternyata benar loh. Ya, kalau kita lihat cermin, ya misalnya dari teman-teman saya aja yang Muslim, mereka memang nggak tahu kok arti Al-Quran, nggak ngerti, itu hanya tuh nggak ngerti. Bahkan saya tanya, ini ustadzmu ngomong begini kamu tahu nggak tahu? Ini ada kok di dalam Quran ayat sekian aku tunjukin. Dia nggak tahu. Terus aku tanya, yang kamu baca apa? Ya aku baca bahasa Arabnya. Bisa kamu baca bahasa Arabnya? Bisa. Tahu artinya enggak? Enggak. Jadi benar yang kata lucunya Osama lagi Bu Sofi, yang lucunya lagi Bu Sofi, terjemahan aja mereka katakan nggak benar loh. Padahal yang menerjemahkan itu profesor loh rata-rata kalau dilihat itu. Ya, jadi Zuma kemarin mengatakan ya bahwa kalau ada terjemahan, ada sesuatu yang bukan bahasa asli di dalam kitab itu tuh artinya kitab palsu. Brother Zuma ya, saya katakan sama kamu. Confirm ya, berarti kalau ada kata terjemahan di dalam suatu kitab itu palsu ya. Nah, kita lihat aja Quran. Quran merupakan semua terjemah. Kalau kita lihat surat Toha aja, ya, di mana Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan terjemahan karena Musa itu bukan orang Arab. Jadi Quran itu merupakan terjemahan dari kitab-kitab Yahudi. Ya. Jadi kalau kita menurut itu logikamu, artinya Quran ini kitab palsu karena di dalamnya terdapat semua terjemahan-terjemahan. Ya, dan itu Edis pernah menanyakan hal ini kepada kalian.
Ya, jadi logikamu itu nggak bisa dipakai. Ya, suatu kitab yang ada bukan bahasa aslinya di situ dikatakan suatu kitab palsu, nggak bisa begitu. Tuhan kami bisa berbagai bahasa. Ya, Tuhan kami bukan orang Arab, ya, yang hanya tahu bahasa Arab. Sedangkan di dalam kitabmu semua nabi-nabi bukan orang Arab, ya, tetapi di dalam kitabmu diceritakan di dalam versi Arabik. Ya, jadi kitabmu ini mengandung semua terjemahannya, bahkan kata-kata di situ. Sekarang aku tanya, ketika katakan Allah ini berkata kepada Zakaria, pakai bahasa apa dia? Tanya. Memang Zakaria orang Arab. Ketika Allah berkata kepada Isa di situ, ini Isa mana nih? Isa Arab. Ya, ketika Tuhan berkata kepada Musa, Musa yang mana? Apakah pakai bahasa Arab? Musa orang Ibrani kok. Jadi kalian itu gimana ya? Saya juga prihatin sebenarnya, prihatin. Ya, sekelas kalian tuh prihatin karena kalian begitu. Tapi bagus sih, kalian begitu yakin dengan apa yang kalian yakin, gitu ya. Tapi brother, saya ingatkan sama kamu ya, apa yang kalian yakini itu adalah sesuatu yang keliru. Ya, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Ya, jadi saya akan mengambil kata-kata Ustadz Ahmad Khainama. Kami sayang sama kalian loh. Karena kami tuh sayang sama kalian. Betul ya Pak Erben ya? Kami sayang sama kalian ini. Benar. Dia ngomong begitu, Bu. Betul. Si Khainama itu. Bukan si Khainama namanya itu, si Kaing-Kaing itu. Kaing-kaing ya. Kaing-kaing. Si Kami kaing-kaing. sayang kepada kalian. Kami kasih tahu bahwa tidak ada yang namanya Yesus lahir di bawah pohon korma. Justru karena kami sayang sama kalian, saya kasih tahu tidak ada yang namanya kitab yang diturunkan dari langit. Justru karena sayang sama kalian, ya saya katakan tidak ada yang namanya Yesus adalah keponakan Musa dan Harun. Justru karena saya sayang sama kalian loh ya, saya sayang nih sama kalian. Ya, yang lucunya lagi si Tristan. Yang pertama dicipta oleh Allah itu adalah pena. orang waktu Ya, penciptaan bumi langit aja ada kapal yang lewat, mau lihat ayatnya Pak. Ada Uclim Pak. Iya makanya ada lagi hadis kucing ngasih bersin singa. Oke, sebelum itu kita sapa dulu nih, ada yang baru masuk ya. Nyesel gimana nyesel? Halo nyesel. Ini nyesel. Nyesel bener. Iya maaf Pak, karena ruangannya penuh jadi gantian. Enggak apa-apa. Enggak, saya memang enggak aktif gitu loh. Tapi setelah melihat saya tidak tinggal di Indonesia gitu loh. Jadi oke. Di mana? Saya di Australia. Jadi saya mengikuti gitu loh. Pas lagi ngeliat YouTube, cukup panas ya rupanya di sana. Jadi saya Kristen supaya jadi tahu aja ya gitu. Wow. Itu saya sering dengar juga itu kayak Ustadz Khainama itu. Jadi si Ustadz Khainama itu kan nggak bisa meninggalkan kekristenan kan. Seperti kemarin waktu saya mendengar ceramah dia berkata kalian muslim kalau misalnya kalian murtad pun Allah tidak rugi. Yang membutuhkan Allah tidak membutuhkan kalian yang membutuhkan Allah. Itu kan konsep Kristen. Iya. Dia dibawa-bawa sama dia. Dia udah menjadi ustadz tapi masih pakai ajaran Kristen, konsep-konsep Kristen. Jadi waktu saya dengar memangnya Ahmad Khainama pernah ngajarin Quran sama hadis? Saya nggak pernah dengar dia cerita Quran sama hadis. Dia ngajarin. Nggak tahu dia. Alkitab terus. Surat Toha aja dia nggak tahu di mana surat Toha. Iya, itu perlu kita seret itu, perlu kita polisikan dia. Surat Toha aja nggak tahu. Tapi gini ya, menurut aku gini, kalau saudara kita Muslim ini mau belajar tentang sejarah agama pagan di Arab, sejarah tentang aliran-aliran sesat dalam kekristenan sebelum zaman Nabi Muhammad dan budaya-budaya di Arab dengan budaya-budaya Yahudi, gak usah bahas Alkitab. Sebenarnya mereka itu pasti tergoncang loh. Karena budaya-budaya pagan itu atau agama-agama tertua sebelum Islam itu kan ditemukan juga ada di Muslim itu sendiri. Contoh kayak cara berpakaian, cara ini, semuanya ada loh.
Cuman hanya mungkin agak diubah-ubah sedikit. Tapi Iya, mereka kok Pak. nggak, mereka kok nggak pernah sampai kritis sampai ke sana ya, kritisi. Iya, Kalau kita pagan Kristen kan, kalau kita kan contoh, mengapa kita ke gereja pakaiannya baju bukan kayak apa kerudung? Ya karena kita mengetahui latar belakang kita dari Eropa datang, budaya Eropa banyak mempengaruhi gitu kan. Iya. Tapi kalau mereka kok diklaim semua itu Arab, kerudung, jilbab Arab. Pernah lagi kita tunjukkan latar belakang jilbab di dalam Quran ini loh gitu. Mereka protes, padahal Quran sendiri loh. Aduh. Kalau saya amatin ya, mereka itu sulit sekali untuk menerima, meskipun fakta itu udah ada di depan mata mereka. Mereka akan sulit sekali. Kesulitan mereka itu karena memang dari bayi, dari kecil itu kan sudah diindoktrinasi. Berkata bahwa Quran itu asli, kata per kata nggak ada yang ubah, padahal banyak sekali perubahan gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu mereka nggak bisa terima gitu loh. Mereka itu hanya bisa terima itu ulama, ustadz, perkataannya 100% benar, kita harus ikutin. Ulama kemudian berkata apa? Jangan mendengar ajaran agama lain. Jangan mendengar, jangan berteman dengan orang kafir. Jadi mereka itu sendiri jadi kayak ketakutan gitu loh. Akibatnya ketutuplah mata hati mereka semuanya itu. Nah, itu sulit sekali untuk dibongkarkan. Salah satu cara untuk membongkarkannya, ini kalau menurut saya ya, itu dengan cara itu yang kalau di dalam bahasa Inggris itu apa sih Bu Sofi bahasa Indonesianya? Worldview. Ya, pandangan, sudut pandangnya dibongkar. Iya, sudut pandang lah ya. Sudut ya, pandang itu ya, sudut pandang, ya itu sudut pandang ya. Kalau ya. misalnya sudut pandangnya itu konflik gitu ya. Jadi worldview in konflik dengan faktual gitu. Nah, di situ hati nuraninya itu akan bergoncang gitu loh. Untuk orang-orang yang seperti ini karena selama ini kan mereka tidak akan pernah mau berusaha untuk mempelajari apa yang mereka pelajari. Itu Socrates pernah ngomong begini. Ini Socrates ya, dia bilang begini, the unexamined life is not worth living. Maksudnya hidup yang tidak pernah diuji atau dites itu nggak layak untuk dihidupi. Gitu loh. Jadi itu nggak layak gitu loh. Lebih baik mati gitu istilahnya kalau Socrates bilang gitu loh. Jadi kalau saya ngomong jadi begini gitu, the unexamined faith is not worth following. Jadi iman yang tidak pernah diuji itu tidak layak untuk diikuti. Karena kamu nggak tahu itu benar atau salah gitu loh. Dan mereka itu mempunyai konsep begini. Ini konsep yang sangat-sangat dungu ini kalau menurut saya ya. Mereka punya konsep begini. Yakin atau keyakinan atau iman itu identical dengan kebenaran. Padahal keyakinan itu kalau objek imannya itu salah, maka segala sesuatunya rontoh. Contohnya seperti begini gitu loh. Banyak orang Islam di Indonesia, walaupun ada yang menolak gitu. Banyak orang Islam di Indonesia itu menolak ISIS itu adalah ajaran Islam. Banyak sekali kan. Tetapi ada juga yang ngikutin kan ya. Nah sekarang kita ngomongin kelompok yang menolak ISIS itu agama Islam gitu loh. Ya, mereka itu kan punya konsep iman yang buta kan. Nggak pernah mengecek gitu loh. Seperti itulah kondisi mereka sekarang ini. Jadi seperti yang Ibu Sofia tuh bilang itu seperti matanya itu ada sesuatu yang menutupi gitu loh. Akibatnya sulit gitu. Memang faktanya begitu loh. Jadi memang kita untuk menghadapi seperti mereka, cara satu-satu yang ampuh itu ya kasih data sampai mereka itu jadi bosan-bosan sampai mereka itu ya hanya itu. Setelah itu mereka akan terbuka sendiri gitu loh. Kalau saya perhatikan kayak Christian Prince kalau lagi debat gitu ya. Christian Prince itu kan selalu kasih data. Kamu ngomong ini dikasih data ini, kamu ngomong itu kasih data ini. Akhirnya mereka itu, oh saya nggak pernah dengar, oh saya yang barusan tahu. Akibatnya jadi worldview in conflict. View pandangan yang pertama, dia paling benar. Dia nggak pernah salah. Al-Quran benar. Iman dia pasti benar. Kenyataannya sekali kasih fakta yang berbeda, jadi konflik gitu loh. Konflik batin. Nah, waktu dia mengalami konflik batin itu, suatu saat mudah-mudahan mereka bertobat, mempertanyakan iman. Jadi Socrates jadi betul gitu loh. Jadi yang kalian lakukan itu
Itu benar-benar luar biasa kalau kata saya. Sungguh-sungguh luar biasa. Ya yang lain dah bicara. Iya, betul. Jadi begitu Pak. Emang kita nih memang tugasnya kan itu Pak. Kita harus jejelin mereka data terus. Yang sudah dijejelin aja nggak bisa masuk mulut mereka atau otak mereka. Jadi kita harus jejelin terus Pak, masukin terus gitu loh. Nah, jadi itulah kita apologet Kristen Pak. Betul Pak, betul Pak. Ya. Sekarang saya bertanya nih Pak ya, berapa lama kita jejelin mereka dengan fakta-fakta? 1 bulan? Semampu. 1 tahun? Berapa lama Bisa. mereka udah hidup? 30 tahun? 40 tahun? 50 tahun? Ya jadi susah. Jadi Iya. kita harus dijelinnya itu nggak boleh, maksudnya nggak boleh give up, maksudnya nggak kayak mana sih give up, Iya. nggak boleh menyerah. Nggak bisa give up ya, tidak, Ya. jangan give up. So jalan terus. Makanya Terus. kita di sini, ya kita sini terus kayak Pak Iya. Erben, Pak Bu Sofyatul ya, saya Meminjam, dengan iya. teman yang lain. Meminjam istilah mereka, anjing menggonggong, kafilah tetap Kafilah berlalu. iya betul. Berjalan. Jadi Betul. apapun Kita yang jalan mereka terus. katakan, kasih aja data yang menunjukkan sampai mereka, oh iya ya, gitu loh. tapi ya puji Tuhan Pak. Jadi melalui ini teman-teman juga yang di channel-channel Kristuber lain itu sudah banyak Pak yang bertobat dan murtad Pak. Jadi melalui ini juga sudah banyak kita, walaupun mereka mungkin pada saat itu jual mahal, kalau bilang jual mahal lah gitu ya kan. Jadi di depan orangnya nggak mau lagi nunjukin. Lama-lama dia berpikir sendiri Pak. Akhirnya mulai mereka tergoyahkan dan tercerahkan gitu loh. Iya, Ya. puji Tuhan Gitu. sekali. Saya masih ingat waktu saya dulu masih tinggal di Indonesia ya. Waktu saya masih kecil gitu ya. Wah, jadi orang Kristen tuh susah loh Pak. Waktu zaman itu, bener-bener susah loh. Itu dihina di mana-mana itu. Udah gitu kan saya memang bukan dari keluarga kaya gitu. Jadi saya harus masuk ke sekolah negeri dah. Nggak mungkin saya masuk swasta, nggak punya duit gitu loh. Jadi sama Pak, di negeri kita kalau pelajaran agama kita disuruh keluar Pak. Oh, saya disuruh ini belajar. Oh iya. Iya. Itu kalau saya hafalan Al-Qur'annya itu salah atau segala macam, itu guru kelasnya itu pakai apa sih? Mister ya? Mister ya? Penggaris. Penggaris. Penggaris Itu ya. pukulin ke telapak tangan tuh, telapak tangan kita harus dijulurkan kemudian ditepuk sama dia. Sakitnya setengah mati. Ya itu. Kemudian waktu saya terima Tuhan Yesus itu dihina-hina saya. Waktu saya KKN, saya dulu kuliahnya di Lampung ya. Itu waktu saya KKN-nya itu di Kasui. Nah, waktu saya kuliah itu saya udah jadi guru sekolah minggu di Teluk Betung gitu loh. Jadi waktu saya cinta sekali dalam penginjilan waktu zaman itu ya. Jadi waktu saya KKN itu ke Kasui, saya bawa 1 box buku-buku Kristen, Pak. Ke Kasui. Jadi orang-orang teman-teman saya yang dari Unila itu semuanya fanatik itu. Jadi mengetahui bahwa saya Kristen, saya diserang habis-habisan tuh. Tritunggal, Alkitab palsu, segala macam gitu loh. Saya bantah gitu loh. Saya bukan orang yang bego, saya bantah. Walaupun saya nggak terlalu banyak. Waktu zaman itu, Pak, itu nggak terlalu banyak buku-buku tentang, belum terlalu banyak orang-orang Islam yang bertobat gitu loh. Jarang. Yang ada misalnya Iskandar Jadet, Hamran Amri, Yusuf Roni, siapa lagi ya? Iya. Hanya mereka itu. Nah, saya punya buku Hamran Amri itu hampir lengkap gitu. Jadi saya dibekali dari buku-buku itu juga gitu loh. Jadi saya balas gitu loh. Nah, waktu saya di Kasui itu mereka orang-orang Kristen, waduh kasihan sekali Pak. Itu ya di Kasui itu waktu zaman itu ya, tahun 1991. 1991 1990 itu di Kasui itu nggak ada listrik, masih pakai lampu gitu. Kalau malam itu kalau hujan itu beceknya setengah mati, itu kalau jalan pakai sendal jepit itu injek, itu masuk kita ngangkat kaki kita, sendal jepit kita ketinggalan karena itu saking beceknya gitu loh. Dan di situ itu gereja hanya ada 1 gubuk gereja, itu dihina-hina, itu ada bapak tua umurnya 80 tahun sekian
itu. Dia buka warung di sekitar di desa, tetapi arahnya itu sedikit ke bukit gitu loh. Jauh dari teman-teman Kristen lainnya gitu loh. Dia dikucilkan oleh umat Islam. Dipersekusi juga. Dipersekusi. Mereka dibilangnya kalau Bapak nggak terima tidak menolak Yesus, tidak terima Islam, nggak ada yang akan masuk ke warung Bapak. Kita orang jaga supaya nggak ada satupun yang datang. Bapak akan mati di rumah Bapak. Wah, kakek nenek ini kasihan kan. Akhirnya mereka menyangkal Kristus, Pak. Karena nggak sanggup gitu loh. Terusnya mereka yang Kristen itu tinggalnya jauh-jauh gitu loh. Dan mereka juga takut sekali gitu, Pak. Nah, suatu hari, waktu hari Minggu, saya tinggalnya di rumah Pak Lurah gitu loh. Saya harus ke gereja gitu loh, ke gubuk itu. Saya kan nggak tahu situasi di situ seperti apa. Saya jalan, saya bawa Alkitab gitu loh. Waktu saya jalan bawa Alkitab, itu anak-anak remaja itu tanya, Pak KKN, KKN itu kuliah kerja nyata. Pak KKN, Bapak bawa apa? Saya bilang, saya bawa Alkitab. Dibilang, apa? Bawa Alkitab? Saya ditimpukin, Pak. Saya ditimpukin. Hanya karena bawa Alkitab. Wah, saya lari, saya masuk ke gereja, saya tanya orang gereja itu, kenapa sih kok begini gitu loh. Wah, mereka mulai satu-satu cerita persekusi mereka itu bagaimana gitu loh. Ya di situ. Ya, itu buah dari ajarannya, Pak. Jadi kita memang, Yesus mengatakan, kalau kamu melihat pohonnya baik apa enggak, kamu lihat buahnya. Jadi sebenarnya dari sini aja kita sudah tahu kok ajarannya seperti apa. Betul sekali, itu betul sekali. Kasihan deh mereka itu. Kemudian ya di situ mengetahui bahwa saya itu dulu guru sekolah minggu ya, bukan guru-guru yang hebat gitu loh. Guru sekolah minggu. Mereka bertanya-tanya gitu loh. Kemudian kita melakukan itu Bible study gitu loh. Saya pimpin Bible study gitu loh. Waktu saya pimpin Bible study itu, waduh, umat-umat Kristen yang ada itu jumlahnya udah semakin menurun, semakin dikit. Mereka melakukan keluh kesah. Saya tidak bisa, Pak, menjawab tentang ini. Saya tidak bisa menjawab tentang Tritunggal. Waduh, bagaimana saya juga pengertian Tritunggal saya juga nggak sedalam amat gitu loh. Tapi saya tahu lah konsep-konsep dasarnya gitu loh. Jadi ya saya mulai ajarin gitu. Dan saya ajarinya itu bukan hanya cara isinya saja, tapi saya juga mengajari cara mereka berdialog dengan mereka umat-umat Islam di situ gitu loh. Nah, kemudian saya kunjungi itu bapak tua itu tuh, yang kakek itu, gitu loh. Karena ada satu keluarga yang sangat prihatin dengan mereka, tapi tinggalnya jauh. Minta saya datang, saya ke sana gitu loh, ke rumah bapak tua itu. Saya bicara sama bapak tua itu. Saya bilang sama bapak tua itu, Bapak, saya bilang gitu, Bapak saya dengar kabar Bapak dulunya Kristen, sekarang sudah di mualaf gitu. Dibilang iya sama neneknya itu loh, berdua gitu loh. Saya bilang, anak-anak di mana Pak? Anak-anak di luar kota gitu loh. Oke, gitu. Terus ya, kenapa Bapak meninggalkan Kristus gitu. Ya, dia cerita tuh. Makanya saya tahu dari sumber pertama gitu loh. Bagaimana dia dipersekusi, dia kelaparan, dia hampir mati. Akhirnya dia menyerah, menyangkal Kristus kata dia. Terus saya bilang sama Bapak itu, Bapak sekarang umur berapa? Saya lupa. Dia bilang 80 sekian gitu loh. Saya langsung tanya sama ke Bapak itu, Pak, semua manusia kan pasti mati kan Pak ya? Gitu. Saya nggak tahu iman Bapak sebagaimana, kondisi Bapak seperti apa gitu ya. Tetapi setiap manusia pasti mati loh Pak ya. Yang menjadi masalah sekarang, kalau mati hari ini atau mati 1000 tahun yang akan datang, kan kita itu di surga atau di neraka itu hidupnya kekal Pak, gitu loh. Jadi yang lebih penting itu di dunia ini atau yang di akhirat nanti, saya bilang gitu loh. Bagaimana kalau saya kasih Bapak, kalau saya punya kemampuan gitu, memberikan nyawa Bapak itu diperpanjang 1000 tahun. Tetapi saya jamin Bapak setelah 1000 tahun mati, masuk neraka, hidup kekal di sana. Mau tidak? Wah, Bapak itu sampai nangis. Ya nggak mau lah kata dia. Ya lebih baik mati sekarang Pak. Saya bilang gitu, masuk surga. Asal terima Tuhan Yesus. Terusnya, wah dia nangis. Dia mulai, wah terima kasih segala macam gitu. Sekarang seperti imannya timbul kembali gitu loh. Kemudian dia nangis, dia bertobat dengan istrinya gitu, kakek nenek itu. Dia bilang, sekarang meskipun saya harus mati, saya kelaparan, kita nggak akan meninggalkan Kristus gitu loh. Terusnya di dalam gereja minggunya saya ajak Bapak ini datang ke gereja, mereka datang. Terus saya berkata dengan teman-teman yang gereja lainnya, kita secara seiman, tolong bantulah. Bapak ini kan dalam persekusi, masa sih kita meninggalkan gitu. Akhirnya ya
terjadilah perkumpulan mereka yang saling mengunjungi segala macam. Itu indah akhirnya gitu loh. Ya hanya itu aja sedikit kesaksian nih Pak ya. Maaf jadi banyak bicara. Iya, luar biasa Pak. Wah, justru terberkati ya. Yang kita ini jadi tahu, bahwa di chat juga mereka juga terberkati karena ya itulah kejadian dan fakta yang harus kita hadapi. Ya Pak Nyesel. Terima kasih Pak Nyesel ya. Sofiatul, Pak Forestam, Pak Erben, Pak King David. Terima kasih. Ya, shalom Pak Lidara. Ya, sama-sama Pak. Memberkati. Haleluya, shalom.